Halo semuanya, coba bayangkan hampir semua hal yang kita gunakan setiap hari, mulai dari sabun, plastik, obat-obatan, sampai bahan bakar, semuanya berasal dari proses kimia. Kimia membuat hidup kita jauh lebih praktis dan nyaman. Namun di balik manfaat besar itu, ada tantangan yang tidak bisa kita abaikan. Limbah berbahaya, polusi udara dan air, serta penggunaan sumber daya yang berlebihan menjadi masalah nyata yang kita hadapi saat ini. Nah, disinilah kimia hijau hadir sebagai solusi. Kimia hijau adalah pendekatan dalam ilmu kimia yang berfokus pada perancangan produk dan proses yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan. Tujuannya bukan hanya untuk menghasilkan produk, tetapi meminimalkan dampak negatifnya bagi manusia dan bumi. Melalui presentasi ini, kita melihat bagaimana kimia hijau membantu kita memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Nah, penjelasannya akan disampaikan oleh rekan saya. Langsung saja masuk ke penjelasannya. When you love someone but it goes to waste, could it be Jadi, kimia hijau adalah cabang kimia yang fokus pada perancangan produk dan proses kimia yang meminimalkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya. Artinya, sejak awal proses produksi sudah dirancang supaya limbah sedikit, energi hemat, aman bagi manusia, dan ramah lingkungan. Prinsip ini menekankan pencegahan pencemaran, bukan hanya penanganan. Prinsip kimia hijau ada 12. Yang pertama, pencegahan limbah. Lebih baik mencegah terbentuknya limbah daripada mengelola atau membersihkannya setelah terbentuk. Yang kedua, ekonomi atom atau ekonomi. Merancang reaksi agar sebanyak mungkin atom dari bahan awal masuk ke produk akhir atau minim sisa. Yang ketiga, sintesis yang lebih aman menggunakan dan hasilkan zat yang tidak beracun atau rendah toksisitas. Yang keempat, perancangan bahan kimia yang lebih aman. Produk kimia harus efektif tetapi tetap aman bagi kesehatan dan lingkungan. Yang kelima, pelarut dan bahan tambahan yang lebih aman. Mengurangi penggunaan pelarut berbahaya atau menggantinya dengan yang lebih ramah lingkungan. Yang keenam, efisiensi energi. Proses dilakukan pada suhu dan tekanan rendah agar hemat energi. Yang ketujuh, penggunaan bahan baku terbarukan. Menggunakan sumber daya yang dapat diperbarui, misalnya biomasa, dibanding bahan bakar fosil. Yang kedelapan, mengurangi derivatisasi. Menghindari proses tambahan yang tidak perlu karena dapat menghasilkan limbah tambahan. Yang kesembilan, katalisis. Menggunakan katalisis untuk mempercepat reaksi hingga lebih efisien dan menghasilkan limbah lebih sedikit. Yang ke-10, desain untuk degradasi. Produk dirancang untuk mudah terurai menjadi zat yang tidak berbahaya setelah digunakan. 11, analisis real time untuk pencegahan polusi. Memantau proses secara langsung agar pembentukan zat berbahaya bisa dicegah. Ke-12, kimia secara inheren lebih aman memilih zat dan kondisi reaksi yang meminimalkan risiko ledakan, kebakaran, dan kecelakaan. Terus ada contoh penerapan. Jadi, contoh kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari ada 4 diantaranya, yaitu 1. Plastik sebagai energi yang mudah terurai. 2. Produk kondisi ramah lingkungan. 3. Produksi biofuel dari bahan alami. Dan yang keempat, penggunaan katalis di industri untuk mengurangi limbah. Nah, jadi kalau ingin menunjukkan manfaat kimia hijau bukan sekedar teori, tetapi sudah diterapkan secara nyata. Nah, di sini ada beberapa manfaat kimia hijau. Yang pertama, mengurangi pencemaran lingkungan. Proses yang dirancang lebih ramah lingkungan, menghasilkan limbah yang lebih sedikit dan lebih aman. Yang kedua, meningkatkan keamanan bagi manusia. Penggunaan bahan kimia yang lebih rendah toksisitasnya mengurangi risiko bagi pekerja industri maupun masyarakat. Ketiga, menghemat sumber daya alam. Kimia hijau mendorong penggunaan bahan baku terbarukan dan proses yang lebih efisien energi. Keempat, lebih efisien secara ekonomi. Mengurangi limbah dan energi berarti biaya produksi juga bisa lebih rendah dalam jangka panjang. Yang kelima, mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini membantu menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kelestarian lingkungan.
adalah langkah penting untuk menjadikan ilmu kimia lebih aman dan berkelanjutan. Pendekatan ini membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa kimia hijau bukan sekedar konsep, tetapi sebuah langkah nyata menuju masa depan yang lebih baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsipnya, kita dapat menciptakan inovasi yang tidak hanya bermanfaat secara teknologi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Peran kimia hijau sangat penting, karena masa depan bumi tidak hanya ditentukan oleh seberapa maju teknologi kita, tetapi juga oleh seberapa bijak kita menggunakannya. Semoga setelah pemaparan ini, kita semua bisa lebih sadar bahwa setiap inovasi harus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan. Karena pada akhirnya, tujuan utama ilmu pengetahuan adalah meningkatkan kualitas hidup tanpa merusak tempat kita hidup. Terima kasih atas perhatiannya.